Cek cek tes. Cek sound. Suara ada? Halo? Ada Pak. Ada ya? Oke. Kita mulai aja ya sambil nunggu yang lain pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sesuai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sesuai yang telah disepakati oleh kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan praktek ya. Modulnya sudah saya distribusikan baik di situs e-learning ITTS maupun di dalam grup sudah saya share kemarin. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang buat ya, sudah ada yang buat berdasarkan modul. Jadi sekarang tinggal dilihat aja. Kalau yang belum bisa diikuti. Saya mulai sharing screen-nya dulu. Sambil saya jelaskan dulu kode-kodenya. Muncul nggak sharing screen-nya? Sharing screen saya muncul Pak. Ya? Muncul Pak. Oke. Ada yang sudah buka modulnya? Belum Pak, saya Pak belum ini. Belum. Iya, semalam pas ini. Udah ngantuk duluan Pak. Download dulu. Satu lagi Mas Fahru Rohim, udah dibuka belum modulnya? Ada yang tanyakan nggak? Ini bisa kita lihat, ini saya lupa ngedit nih, latihan ini harusnya latihan 8 ya, lupa nggak keedit ini. Di latihan 8 kita kali ini, ya di modul 8, latihan ke-8, kita tetap membuka project yang ke-6, jadi tidak membuat dari awal, kita buka project yang ke-6, ya. Jadi latihan yang ke-6, yang logic itu, yang looping, kemudian sesuaikan desain form seperti yang di bawah ini. Jadi ada satu penambahan dari desain form yang ada di project latihan 6. Apa itu penambahannya? Penambahan itu hanya ada satu buah button. Jadi penambahan itu satu buah button, yaitu button bayar di sini. Ya kan? Di samping simpan di sini ada tombol bayar. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang pertemuan 7 ya, terakhir itu di pertemuan 7. Lihat. Nah, ini modul 7 kan nggak ada tuh, hanya hitung simpan, ya kan? Kalau yang modul 6-nya malah nggak ada simpannya tuh, hanya hitung. Di modul 6 hanya hitung, di modul 7 kita ada simpan, ya, di modul 8 nah, di sini ada bayar. Nah, untuk simpan ini sedikit review, simpan ini kan kita melakukan konfigurasi file ya, input output, ya kan, input output rutin, kita bekerja dengan file, dengan directory. Ya. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Jangan ragu-ragu, karena nanti di akhir pertemuan kita kali ini akan ada tugas. Tugasnya itu berkaitan dengan di modul 7, yaitu membuat file. Nah, kita lanjut. Di latihan ke-8, ya di modul 8, ini ada satu penambahan button, yaitu adalah button bayar. Ya. Yang mana nanti ketika tombol bayar ini ditekan, ya, ketika tombol bayar ini kita klik, akan membuka sebuah form baru. Nah, jadi nanti teman-teman harus membuat satu form baru. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini teman-teman harus bikin form baru. Nah, untuk button bayar, konfigurasinya hanya sedikit, ya. Yang dirubah hanya captionnya, kemudian dan kursor dan nama dari komponen tersebut. Untuk captionnya dirubah menjadi bayar, kemudian kursornya itu dirubah menjadi CR endpoint, dan nama komponennya sendiri adalah button bayar atau BTN bayar ya, disingkat biar enak. Kemudian ada satu event, yaitu adalah event on click di button bayar ini. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita membuat form yang baru, jangan lupa nanti dibuka kode editornya, ya, dibuka kode editornya, kemudian ditambahkan unit 2. Nah, ini pasti awal-awal nanti akan error, jadi jangan langsung di running, dikerjakan aja dulu sampai beres, ya. Di sini kan kita kan belum ada unit 2-nya nih, tapi di sini sudah harus menambahkan unit 2. Nah, biasanya itu akan error, nanti akan merah. Tapi cuekin aja nggak apa-apa. Ya, di bagian uses tambahkan unit 2 ya, setelah bagian implementation. Nah, di sini. Jadi setelah bagian implementation, kemudian tambahkan uses unit 2.
Nah, ini saya sudah buka programnya, kita lihat ya. Nah, di sini kan kita buka kode editornya. Kita lihat di bagian implementation. Nah, di sini. Jadi di bawah implementation tambahkan satu buah unit baru ya, yaitu unit 2. Uses unit 2. Oke ya, bisa diikuti sampai sini ya. Nanti tinggal dipraktekkan aja. Lalu setelah itu tambahkan event dari button bayar ya. Button bayar on click kita tambahkan ya. Jadi kalau misalnya untuk cara menambahkannya udah pada bisa semua ya, tinggal klik aja 2 kali, klik 2 kali gitu kan. Atau klik button bayarnya kemudian sorot ke object inspector di tab event. Di sini kan ada tuh eventnya banyak tuh. Ada on click segala macam tuh ya. Ini kita masukkan on click 2 kali seperti itu. Lalu masukkan kodenya yaitu adalah form 2 titik show modal. Nah, jadi kita memanggil form ya, kita memanggil form baru yang akan kita buat. Jadi kita panggil, pasti awal-awal akan error. Berapa Pak, cuekin aja. Nanti setelah kita membuat form baru, errornya akan hilang. Nah, setelah selesai menambahkan unit 2 dan juga menambahkan kode di button bayar klik, lalu selanjutnya kita membuat sebuah form baru. Cara membuat sebuah form baru simple ya. Hanya tinggal klik file, new, kemudian pilihnya yang VCL form. Jadi kita buat form baru ya, VCL form. Di mana itu di sini ya, file, kemudian new, kemudian pilih yang VCL form ya. VCL form tuh. Jadi nanti akan ada satu unit baru tuh, ya kan? Nah, unit baru ini nanti teman-teman desain seperti yang ada di dalam modul ya. Nah, tampak seperti gambar ini ya, desain semirip mungkin. Saya besarkan dulu. Nah, ini pakai apa aja? Nah, coba kita lihat. Ini yang biru ini ya. Yang biru ini adalah panel. Jadi teman-teman jangan sampai salah memasukkan komponen ya. Untuk urutannya sendiri, jadi pertama teman-teman konfigurasi dulu formnya. Jadi konfigurasi dulu formnya ya. Di sini akan ada konfigurasinya, itu adalah border icon ya. Untuk border iconnya ini di sistem menunya kita false-kan. Nah, di mana itu di sistem menu? Jadi di form di sini ya, sebelum kita masukkan semua komponen yang lain ya, lihat di bagian propertiesnya, di sini akan ada border icon. Nah, ini dia. Border icon coba buka ya. Kita expand. Di sini ada B system menu. Nah, B system menu ini yang tadinya true kita false kan. Untuk apa? Nah, jadi agar lihat di atas nih. Jadi ini menu-menu yang di atas nih seperti minimize, maximize. Nah, gitu. Jadi user tidak akan bisa meng-close, meminimize form ataupun memaksimalkan form ya. Nanti untuk close-nya kita bikin pakai button. Nah, di sini ada button tutup. Kemudian lihat border style-nya, di sini ada border style-nya itu adalah base single, caption-nya bill. Nah, coba dilihat border style mana di bawahnya. Nah, ini dia. Yang tadinya sizable diganti dengan single. Jadi agar tidak bisa dilebarkan ataupun dikecilkan formnya. Jadi biar tetap ya, ketika di running biar pas dia, posisinya nggak bisa digeser-geser. Kemudian caption-nya nanti ini diganti menjadi bill. Seperti itu. Nah, setelah beres, coba kita lihat konfigurasinya apa lagi. Nah, color-nya kita rubah. Color-nya kita rubah menjadi CL white. Jadi agar warna background-nya itu menjadi putih. Ya, warna background-nya menjadi putih. Kemudian dari nama form-nya itu adalah form 2 dan posisinya di desktop center. Jadi ada di tengah. Ketika dibuka form-nya dia posisinya ada di tengah desktop. Kita ganti color-nya menjadi putih ya, CL white. Cari di sini. Nah, CL white jadi putih warna dasarnya. Kemudian nama form-nya. Nah, nama formnya ini diganti menjadi form 2 ya. Nama formnya menjadi form 2. Tapi ini nggak akan saya ganti karena saya sudah ada nama form 2. Kalau misalnya saya rubah ini menjadi form 2 dia akan error. Karena saya sudah memasukkan form 2, unit form 2. Nah, yang ini nih. Diganti menjadi form 2, kemudian posisinya menjadi desktop center, position. Nah, positionnya menjadi PO desktop center. Nah, ini ya. Setelah beres, komponen yang kita akan masukkan selanjutnya itu adalah panel.
Jadi perlu diperhatikan, teman-teman harus memasukkan komponen panel terlebih dahulu sebelum memasukkan komponen yang lain. Ya, sebelum memasukkan komponen edit, kemudian komponen group, dan komponen button. Nah, itu sebelum komponen-komponen yang lain, semuanya masukkan terlebih dahulu komponen panel. Jadi semua komponen yang lain, ya, itu ada di dalam komponen panel. Jadi hierarkinya dia ada di bawah komponen panel. Bisa dilihat di sini contohnya, ya, hasil yang sudah buat tuh. Di data struktur, ya, di dalam form strukturnya, setelah form di sini ada panel, ya kan? Jadi semua isi di dalam apa ya? Untuk button, edit, kemudian label itu semuanya ada di dalam panel. Jadi jangan sampai ada di luar panel. Karena kalau misalkan teman-teman masukkan komponen yang lain terlebih dahulu, misalkan masukin edit dulu, kemudian kita masukkan panel, nanti akan tertutup. Nah, nanti akan tertutup nih kalau misalnya kita lebarkan. Tuh. Ya kan? Dia akan tertutup. Maka dari itu pertama-tama masukkan dulu panelnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur seperti ini bagaimana? Nah, iya. Ini cuma kita tinggal tarik aja. Yang komponen yang lain kita tarik, klik, kemudian kita drag ke dalam panel satu. Tuh. Nanti dia posisinya akan ada di dalam panel. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi langkah yang pertama setelah mengkonfigurasi formnya yaitu adalah dengan memasukkan panel, ya, dengan memasukkan panel. Lalu setelah memasukkan panel, diedit propertinya, disesuaikan dengan yang ada di sini. Bevel outernya dirubah, colornya juga dirubah, ya, sesuaikan. Nah, kemudian masukkan komponen edit, ya, komponen edit. Nah, ini namanya edit request. Yang mana sih? Nah, yang ini nih. Edit request ini nih, edit request nih, ya. Kemudian teksnya dikosongkan. Lalu masukkan dua buah komponen apa? Ini, datetime picker yang kemarin kita bahas, ya. Datetime picker masukkan komponennya ke dalam panel. Nah, cari di sini datetime picker. Ada kan? Datetime picker, kita klik, kemudian taruh di sini. Ya, datetime picker. Dirubah propertiesnya. Untuk name-nya menjadi DTP in. Nah, yang pertama, name-nya kita rubah menjadi DTP in. Jadi DTP itu apa sih? DTP itu singkatan dari datetime picker, ya. Jadi biar rubah, biar enak. Biar nggak terlalu panjang, jadi biar enak juga kita ngodingnya. DTP itu maksudnya dia DTP check-in-nya. Nah, jadi check-in itu kita singkat menjadi DTP in. Ya. Untuk datetime picker yang kedua itu menjadi DTP out. Jadi masukkan dua buah datetime picker. Yang pertama DTP in, yang kedua DTP out. Nah lalu, nah di sini kan ada combo box. Kok combo box ini kosong? Untuk properti dan value-nya kok kosong? Itu apa maksudnya? Combo box ini perhatikan teman-teman. Jadi kan setelah teman-teman masukkan edit quest, ya, untuk edit quest dimasukkan, kemudian datetime picker dimasukkan, kemudian kan di sini memasukkan yang tipe kamar nih, ya. Tipe kamar ini teman-teman sebenarnya bisa langsung copy paste. Ini kan sama. Untuk tipe kamar fasilitas sama, ya, dan total ini sama. Tipe kamar fasilitas dan total sama. Sama dengan yang ada di form 1. Nah, coba kita lihat di form 1. Ya kan? Ada tipe kamar, ada fasilitas. Yang beda cuma ada lama hari nggak ada. Di tipe kamar, fasilitas, dan di total ini masih ada. Jadi langsung di copy aja, copy paste. Bagaimana cara copy pastenya? Biar nggak ribet, ya. Kita buka, ya kan, yang dari unit 1 nih. Nah ini tipe kamar, kita klik, ya. Kita pilih, kemudian kita tekan shift di keyboard, kemudian kita klik komponen yang fasilitas ini, yang group box. Maka dua komponen ini akan terpilih, ya kan? Tipe kamar dan group box akan terpilih. Lalu kita copy. Kopinya dengan Ctrl C, ya, di keyboard Ctrl C atau klik kanan, kita pilih edit, copy. Lalu kita paste. Nah, pastenya di dalam panel, ya. Pastenya di dalam panel. Edit, paste. Nah, ini kalau misalnya yang menggunakan komponen CNPack nanti biasanya suka ada pengajuan perubahan nama komponen. Cancel aja. Nah, ini sudah langsung tercopy nih, ya. Combo box yang sudah tercopy, yang fasilitas, kemudian ini juga sudah ada. Nanti tinggal dirapikan aja posisi-posisinya. Nanti
jangan lupa teman-teman tambahkan label ya, tambahkan label-label untuk masing-masing inputan. Soalnya kan di sini kan belum ada labelnya nih. Saya juga nggak masukin di dalam modul karena terlalu banyak dan saya yakin teman-teman semua udah pada paham. Ya. Jadi kayak gini nih, masukin label untuk yang QSAM, kemudian tanggal check-in, tanggal check-out, ya, tinggal cari aja di sini. Label, klik kita taruh di sini, ya kan? Nah, di sini kita rubah captionnya menjadi QSAM. Kemudian yang bawahnya nih untuk tanggal check-in, ya kan? Pakai label juga. Captionnya kita ganti menjadi tanggal check-in. Seperti itu ya. Jadi sesuaikan aja. Buat sedemikian rupa lah hingga menyerupai desain yang ada di modul 8. Lalu selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya setelah memasukkan semua komponen ya yang ada di desain form di modul 8 ini ya. Di sini kita atur apa yang harus kita atur. Yang harus kita atur adalah nah ini ada penambahan variabel, prosedur dan fungsi. Nah, ini sebenarnya variabel ini bisa copy paste dari yang modul sebelum dari yang unit 1 ya, karena hampir sama. Yaitu ada harga kamar dan ada F1, F2, F3, F4, F5. Ini hampir sama ini dengan modul yang sebelumnya. Mana coba lihat di modul 6 ya kalau nggak salah itu. Nah, ya kan harga kamar F1, F2, F3. Ini ada, jadi tinggal kita copy paste saja. Ambil dari unit 1, kemudian kita bagian ke variabel, di sini harga kamar F1, F2, F3. Nah, ini kita copy. Lock. Nah, kita klik kanan, kita copy, kita masukkan ke dalam unit 3. Ya. Di bagian private hanya saja sekarang untuk penyimpanan variabelnya kita masukkan di dalam bagian private. Kita masukkan di bagian private declaration, tuh, ya kan? Di bagian private ya private declaration dan uses date details setelah bagian implementation. Nah, jangan lupa tambahkan satu buah unit baru yaitu adalah date details. Nah, kenapa kita menggunakan unit baru date details? Karena kita akan menggunakan fungsi-fungsi untuk manipulasi dari tanggal dan waktu ya. Dilihat di sini ada uses system titik date details. Nah, ini jadi tinggal sesuaikan aja. N titik 2 integer, kemudian satu kata itu adalah tipenya boolean, harga kamar tipe datanya double, ya. F1, F2, F3, F4, F5 tipe datanya double, nama tamu tipe datanya string, lalu di sini ada prosedur hitung total, ada function ribuan. Nah, jangan lupa masukkan unit sistem titik date utils ya di bagian setelah implementasi ya, setelah bagian implementasi. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Dilihat. Nah, ini dia, ya kan? Ya. Ini variabelnya ya. Kemudian ini prosedurnya. Nah, perlu diperhatikan untuk pendeklarasian variabel karena kita mendeklarasikannya di bagian private declaration ya. Perusahaan variabel ini tidak boleh di bawah prosedur maupun fungsi. Nah, misalkan kita masukinnya di bawah. Jadi kita masukin prosedur dulu baru kita masukin prosedur fungsi dulu baru yang variabelnya. Ini akan error, nggak bisa tuh. Jadi tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jadi untuk field ya, untuk variabel itu harus didefinisikan di bagian atas. Nah, seperti itu. Lalu tambahkan unitnya, yaitu sistem titik date details. Nah, setelah sampai sini, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah untuk menyempurnakan ya, untuk melengkapi atau menyempurnakan dari prosedur dan fungsi terlebih dahulu. Nah, tulis nih fungsi untuk T-form 2 titik ribuan. Nah, untuk membuat isi dari fungsi maupun prosedur ada cara simpel. Cara simpelnya apa? Nah, ini misalkan saya copy dulu ya. Saya copy dulu ini. Nah, saya contohkan di yang baru nih di sini. Nah, ini kan ada nih, ya kan? Dan saya belum ada kan di bawahnya kan? Ini unit uses
Kan saya mau isi nih, mau isi prosedur dan fungsinya. Caranya, ini teman-teman nggak usah harus diketik semua dari function form 2 titik ribuan, edit titik 2 edit. Nah ini capek nih, ngetik-ngetik kayak gitu capek. Jadi untuk membuat kerangkanya itu tinggal tekan Ctrl, Shift, dan C. Ya, tekan Ctrl, Shift, dan C. Tapi posisi kursor itu harus ada di antara prosedur ataupun fungsi yang akan kita buat. Nah, misalnya kita taruh di dalam prosedur. Ctrl Shift C. Nah, maka kan secara otomatis dia membuat sebuah kerangkanya, ya kan? Tuh. Function form 3 titik ribuan edit string ya, begin end. Prosedur form 3 titik hitung total begin end. Ini udah ada. Nah, jadi baru setelah setelah ada, ini baru langsung kita masukkan kodenya ya, sintaksnya yang kita masukkan. Nah, ini bisa di copy paste ataupun bisa diketik. Tapi langkah lebih baiknya jangan copy paste ya. Ini kan bisa copy paste nih. Nah, ini bisa copy paste. Nah, ini jangan copy paste deh. Kalau bisa, jadi mending diketik aja. Kenapa? Tujuannya itu biar nempel ya, biar ingat. Karena orang biasanya kalau misalkan cuman lewat penglihatan doang itu agak kurang. Tapi kalau misalkan dengan praktek langsung ya, dengan motorik itu biasanya cepat nempel ya, cepat paham, cepat ingat. Setelah menambahkan ya, untuk fungsi ribuan dan fungsi dan prosedur hitung total ya, setelah ditambahkan ini semua ya, kurang lebih seperti ini jadinya. Tuh, ini function, ini prosedur ya yang hitung total. Nah, setelah beres, nah coba kita lihat terlebih dahulu. Ini sebenarnya nggak ada bedanya nih. Untuk hitung total ini itu sebenarnya dari unit 1 nih ya, dari unit yang ini yang ada di tombol hitung. Nah, jadi ini mulai dari sini sampai ke bawah, sampai sini. Ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Hanya saja ada yang kita modifikasi. Pertama yang modifikasinya itu adalah ini. Jadi harga kamarnya itu kalau misalkan belum kita pilih ya, masih -1, itu harga kamarnya jadi 0. Nah, kemudian di sini perbedaannya lihat. Untuk yang sebelumnya ya, untuk yang booking di sini kan dalam hari ini, ya kan? Bookingnya di sini dalam hari. Dia perkaliannya itu merujuk kepada lama hari. Kodenya juga ke lama hari itu, ya kan? Jadi total ya, total itu adalah lama hari dikali harga kamar, kemudian ditambah dengan fasilitas yang kita pilih. Nah, untuk di form yang baru, nah, karena kita tidak ada inputan lama hari, tapi kita ngambilnya dari tanggal check-in dan tanggal check-out. Nah, jadi menggunakan fungsi yang days between. Nah, ini dia. Days between yang DTP out ya, daytime picker yang out, check out, kemudian dengan daytime picker yang check-in. Kemudian dikalikan dengan harga kamar dan seterusnya ditambahkan dengan fasilitas yang dipilih. Nah, hanya itu saja modifikasinya. Itu. Nah, setelah beres memasukkan melengkapi isi dari prosedur dan fungsi, lalu tinggal tambahkan prosedur yang, nah ini kita lihat, tambahkan prosedur CBB tipe kamar Cheng. Nah, kita lihat ya, yang tipe kamar ini kan, yang tipe kamar nih, itu tipe kamar nih. Biar nggak ribet lihat. Nah, ini tuh tipe kamar ya, CBB tipe kamar. Kita klik 2 kali. Nah, dia kan masuknya ke event Cheng tuh ya, CBB tipe kamar Cheng. Di sini apa? Di sini tipe kamar itu adalah hitung total. Nah, jadi kita panggil prosedur dari hitung total. Jadi ketika user memilih tipe kamar, dia akan langsung melakukan proses penghitungan hitung total. Seperti ini. Nah, lalu ya, diperhatikan, ini tidak ada di modul soalnya. Ini tidak ada di modul soalnya. Kalau misalkan hanya tipe kamar, nanti, nah ini saya akan tutup dulu sebentar. Ini saya run dulu ya, biar teman-teman bisa lihat hasil akhirnya. Ini bayar. Nah, di sini tipe kamar nih. Begitu saya pilih tipe kamar, ini dia harus sebenarnya melakukan perhitungan nih. Ini tanggalnya tanggal 2, ini tanggalnya tanggal 3, jadi 1 hari. Kemudian saya klik tipe kamar, tuh.
Kan dia melakukan perhitungan, ya kan? Melakukan perhitungan dari lama hari ya, diambilnya dari selisih tanggal check-in dan check-out. Misalkan di sini sampai tanggal dia check-in itu dari tanggal 1, keluarnya tanggal 3. Kemudian tipe kamarnya adalah yang suite. Nah, dia akan langsung menghitung tuh. Atau reguler, tuh, langsung menghitung, ya kan? Nah, untuk fasilitas begitu kita klik, nah ini dia harus menghitung juga tuh kan, 650, kita klik yang wifi, dia tambah lagi. Kita klik yang double bed, dia tambah lagi. Kita klik yang ini tambah lagi, klik yang ini tambah lagi. Atau kita hilangkan tuh, ya. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, caranya sama dengan yang tipe kamar, tapi jangan apa namanya? Jangan kita lakukan satu persatu secara sekaligus. Jadi kita blok ya, kita blok, kita pilih semua combo apa namanya checkbox ini ya, yang AC, WiFi, double bed, breakfast dan coffee dengan menekan tombol shift di keyboard ya. Pilih, klik ini, yang ini dan yang ini. Nah, setelah dipilih semua, masuk ke dalam event ya. Masuk ke dalam event. Nah, kemudian on click ya, di bagian on click ini jangan langsung klik 2 kali, tapi buka ya, buka list prosedurnya yang ada, kemudian kita asosiasikan dengan yang combo box tipe kamar Cheng. Jadi sama aja gitu loh. Jadi begitu diklik ya, begitu si checkbox ini diklik, maka dia akan memanggil event yang serupa dengan combo box tipe kamar. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot masukin hitung total lagi. Jadi cukup satu aja di sini, kemudian yang lainnya kita masukkan ke dalam combo box tipe kamar yang event penceng tadi. Maka pada prosesnya ya, ketika di running, ketika kita klik yang wifi, meskipun kita tidak ketika kita klik yang combo box, meskipun kita tidak mau memberikan script ya, tidak memberikan sintaks, itu dia akan muncul nilainya, akan keluar nilainya. Nah, lalu di sini kita tambahkan fungsi ribuan ya. Kita tambahkan fungsi ribuan di edit bayar Cheng dan edit total Cheng. Nah, di sini ya tinggal klik 2 kali. Tuh, ya, edit total Cheng itu ya ribuan. Ribuan edit total. Untuk yang bayarnya ribuan edit bayar. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan separator. Jadi kita format dia. Contohnya seperti ini. Tuh, jadi ada titiknya tuh, ya kan? Ada pemisahnya. Kalau misalnya nggak ada pemisahnya, cuma 000, nantinya kalau misalnya untuk angkanya jutaan ataupun puluhan juta nanti pusing lihatnya. Kalau misalnya ada pemisah seperti ini kan enak untuk untuk melihat nilainya ada berapa sih gitu kan. Jadi lebih simpel. Oke, setelah itu, nah di sini button bayar. Ya, prosedur button bayar ya, yang ini. Ini silakan diketik. Kalau bisa jangan di copy paste ya, tapi diketik aja. Diketik aja. Kita lihat di dalam button bayar apa sih isinya. Nah, ini di button bayar di sini ya. Pertama untuk variabel dari satu kata kita setting ke true ya. Ini kita inisialisasi. Inisialisasi variabel satu kata. Satu kata menjadi true. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, kita lihat, kalau misalnya kita running, misalkan kita tulis di sini nama tamunya adalah Royan Habibi. Dari tanggal 1, misalkan sampai ke tanggal 3, saya nginep 2 hari ini. Kamar yang reguler, saya menggunakan fasilitas AC, WiFi, breakfast, dan coffee. Nah, kemudian ketika saya masukkan totalnya di sini untuk bayar, misalnya saya kasih uangnya 800.000. Saya klik bayar. Nah, lihat di sini akan muncul sebuah message ya. Di sini akan muncul sebuah message, yaitu saya memanggil kembali yang ada di dalam edit guest tadi. Edit guest tadi saya inputnya kan Royan Habibi, tapi di sini yang muncul hanya kata yang pertama ya, yang hanya satu kata aja. Nah, satu kata ini di sini dia. Jadi awalnya satu katanya true, lalu kita cek nih. Kita cek apakah betul hanya satu kata ataukah tidak gitu.
Jadi kalau misalkan tidak satu kata, kita ambil hanya yang depannya aja. Tapi kalau satu kata, ya udah kita langsung ambil aja di edit West itu. Cara ngeceknya ini, kita lihat. Ini saya menggunakan manipulasi string. Pertama, ya di sini untuk posisi yang pertama sampai ke panjangnya yang ada di edit West tadi. Edit West tadi saya masukkan ke dalam variabel nama tamu. Ya. Jadi kita cek. Misalkan untuk posisi ya dari nama tamu yang pertama, ya karakter yang pertama, kalau misalkan dia itu adalah pagar 32. Nah, pagar 32 ini apa? Pagar 32 ini adalah bilangan ordinal untuk spasi. Taunya dari mana sih? Nah, taunya itu saya dari ASCII table. Nah, ya. ASCII itu apa? ASCII itu American Standard untuk karakter ya, karakter internasional. Jadi karakter internasional itu disingkat menjadi ASCII. Nah, ini kayak misalkan huruf A. Nah, huruf A ini dia desimalnya itu bilangan ordinalnya adalah 65. Kita bisa lihat nih di sini nih desimalnya itu. Ya, bilangan desimalnya adalah 65. Nah, kalau untuk spasi itu adalah 32 tuh. Ya kan space di sini ya. Lihat. Nah, spasi itu adalah bilangan desimalnya adalah 32. Jadi, kita cek nih apakah karakter yang pertama itu adalah spasi. Kalau misalkan spasi, nah maka kita masukkan ke dalam variabel n. N ini apa? N ini adalah sebuah variabel yang nanti akan kita gunakan untuk parameter banyaknya karakter yang akan kita copy. Nah, kemudian yang tadinya satu kata itu true akan kita false-kan. Nah, kalau ditemukan karakter yang tadi ternyata adalah spasi gitu loh. Ya. Nah, setelah itu nah, di sini lihat. Nah, uppercase ini fungsi untuk merubah huruf kapital. Ya, tadi kan saya kan tulisnya kan menggunakan sentence case ya, yang mana huruf awalnya adalah besar, ya kapital besar, kemudian yang lainnya kecil. Nah, tapi begitu saya proses bayar, munculnya itu menjadi besar semua. Nah, dari sini nih uppercase. Kemudian kita copy dari nama tamu, ya, dari nama tamu, mulai dari karakter pertama sampai karakter ke n. Nah, ini dilakukan apabila dia tidak satu kata, ya kan? Jika satu katanya false. Jadi jika dia tidak satu kata, nah kita copy nih. Jadi kita ambil satu kata aja dari depan, gitu loh. Caranya, logikanya sederhana dengan mengcopy mulai dari karakter awal sampai ke karakter yang spasi tadi, gitu. Simple kan? Lalu kita masukkan total amount-nya ya berapa, kemudian pembayarannya berapa, kemudian kembaliannya berapa. Nah, tapi kalau misalkan dia ternyata satu kata, ya udah tinggal kita copy, tinggal kita panggil aja gitu. Kita masukin aja edit West tadi, atau kita masukin di sini variabel yang nama tamu. Kan sama aja, nama tamu dengan edit West kan sama aja. Toh nama tamu itu kan merupakan diisinya oleh edit West gitu di sini. Nah, lalu untuk kembalian ya change amount ya, untuk kembaliannya ini saya menggunakan format float. Format float pagar titik pagar. Nah, ini itu untuk apa? Jadi untuk merubah format kembalian itu menjadi ribuan ya. String to float kembali. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya ada kode untuk menghitung untuk mengecek apakah nilai kembaliannya itu kurang dari 0 atau tidak. Karena kalau misalnya kurang dari 0, dia nggak akan bisa menghitung. Jadi akan muncul error. Contoh, tidak muncul error ya, tapi diam aja dia. Misalkan nih, Adi Mangkubumi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Kemudian kamarnya adalah reguler, AC. Nah, misalkan bayarnya cuma 500.000. Nah, ini kita nggak bisa ngutang nih. Jadi kalau klik bayar, tuh, pembayaran kurang dari total. Jadi akan muncul message pembayaran kurang dari total. Kita lihat di sini. Jika kembalinya kurang dari 0, ya. Jadi kalau logikanya gampang, kalau misalnya kembalinya kurang dari 0, untuk hitung kembali itu kan bayar kurangi total, ya kan? Tuh, hitung kembalian itu kan bayar kurangi total. Kalau misalkan bayar dikurangi total itu hasilnya adalah minus, ini kan minus nih, minus 150.000. Masa kembalinya minus 150.000 gitu kan? Nah, jadi kita
antisipasi dengan pesan. Munculkan pesan, yaitu adalah pembayarannya kurang dari total. Lalu disuruh fokus ke dalam edit bayar. Jadi begitu kita oke, dia akan fokus ke edit bayar. Jadi nggak boleh kurang. Masukin 600.000, nggak boleh juga. Kalau misalnya masukin 650.000, nah ini boleh. Nah, ya kan? Waste name Mr. atau Mrs. Adi. Nah, ini total amount. Yang ini 650.000 kita masukin ke sini, ya. Pay amount itu adalah jumlah bayar. Nah, change amount dia adalah kembaliannya 0. Coba kita masukin 7.000 deh, biar ada kembalinya. Kembaliannya adalah 5.000, ya. Ini sorry, harusnya pakai koma. Coba kita ulangi. Test drive. Rp400.000. Nah, 75.000. Ada separatornya dia. Ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman semua tinggal di praktekkan aja yang ada di modul ini, ya. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, silahkan tanyakan. Nah, untuk form baru yang tadi, ya, unit yang tadi, yang baru, itu simpan dengan nama unit 2, ya. Simpannya namanya pakai unit 2. Nah, ini pakai unit 2 simpannya dalam satu folder. Jadi di sini, nah ada unit 1, ada unit 2, ya kan, pelatihan 6. Oke, jelas nggak? Ada pertanyaan nggak dengan modulnya? Pada belum nyoba ya? Belum, Pak. Belum, ada nggak apa-apa. Nanti dicoba ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas atau ada error, nanti langsung di kontak aja, ya, japri aja, oke? Nah, kemudian sesuai dengan pembicaraan awal bahwa hari ini ya kita akan ada tugas yang berikutnya, itu adalah tugas yang ketiga. Tugas yang ketiga apa? Tugas yang ketiga yaitu, nah ini kan pesan, ya kan? Pesan dari ini ya, show message ini ya. Nah, pesan dari ini, show message ini isinya nih, mulai dari guest name sampai ke change amount, ini harus dimasukkan ke dalam file log. Ya, harus dimasukkan ke dalam file log. Nanti saya akan buat teks untuk tugasnya, biar teman-teman gak lupa. Jadi contohnya tuh seperti ini nih. Nah, ini kan hasil dari pertemuan ya modul yang ke-7 ya. Modul yang ke-7 kan ada lognya. Pasang tombol simpan. Jadi dimasukkan dalam, jadi harus membuat sebuah file yang di sini masukkan ke dalam file yang dibuat tadi. Ya, masukin aja namanya untuk log bayar gitu. Jelas nggak tugasnya? Ngerti nggak maksud tugasnya? Belum paham, Pak. Belum paham. Nih, contohnya gini. Misalkan nih, saya contohin dari yang booking room nih. Yang booking room, di sini kan begitu kita tulis, ya. Nah, begitu kita klik simpan di sini, kan ada muncul, dia kan membuat sebuah file baru nih di dalam foldernya tuh, ya kan? Di dalam foldernya muncul sebuah file baru tuh tanggal 27 Mei ini sekarang nih. Isinya apa? Nah, isinya itu adalah rekapan atau summary dari booking yang kita buat di aplikasi tadi tuh. Kode bookingnya 478, kemudian tipe kamarnya deluxe, bukan yang ini, yang 3 Juni ini. Tuh, kode bookingnya 262, ya kan, tipe kamarnya adalah reguler, lama harinya adalah 3 hari, kemudian total bookingnya 975.000, fasilitasnya adalah AC dan WiFi. Kan seperti itu. Nah, kalau misalkan saya bikin lagi, misalkan nih, ini kodenya 315, pakai yang suite, lama harinya 2 hari, cuma AC doang, hitung, kita simpen. Nah, ini dia masuk ke sini, yang ke tanggal hari ini, tuh, ya kan, 315 suite, lama harinya 2, total bookingnya gini. Jadi, tugas yang sekarang, ya, yang hari ini,
atau tugas yang ketiga, yaitu adalah menambahkan sebuah fitur untuk membuat log, ya, seperti yang ada di tombol simpan, ya, seperti yang ada di tombol simpan di Booking Room ini. Jadi ketika tombol simpan, dia akan create file, ya kan? Create filenya itu adalah dengan nama log kemudian tanggal. Nah, kalau untuk yang bayar, nama filenya udah log bayar aja, log bayar kemudian tanggal, gitu, log bayar strip tanggal. Lognya itu akan disimpan, ya, akan disimpan pada saat klik bayar. Jadi pada saat klik bayar, akan muncul ini nih, muncul show message. Setelah muncul show message, ini tuh harus kesimpan nih. Jadi yang ada di sini, ya, summary yang ada di sini, rekapan yang ada di sini, itu harus kesimpan ke dalam file log. Nah, jadi kalian cuma tinggal lihat aja, sebenarnya gampang. Lihat aja kodenya yang ada di dalam tombol simpan nih, yang ada di dalam tombol simpan unit 1. Coba buka di sini, klik 2 kali. Apa sih isinya? Nah, ini nih. Nih. Mulai dari sini nih, mulai dari sini sampai ke bawah. Sampai ke sini. Sebenarnya ini isinya. Cuman harus ada yang dimodifikasi. Nah, tugas kalian adalah untuk modifikasi kode ini. Nah, bisa atau enggak gitu loh. Paham ya tugasnya ya? Jelas? Baik, Pak. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum kalau misalnya yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan langsung ya via Telegram, silakan japri aja. Untuk tugasnya saya tunggu sampai puas ya. Tapi kalau misalnya yang udah beres, silakan langsung kumpulkan, nanti saya nilai. Kalau misalkan udah oke, ya udah. Kalau misalkan ternyata masih belum oke, nanti akan saya komentari. Jadi biar kalian nilainya itu sempurna, dapat 100 untuk nilai tugas ya. Jangan lupa kerjakan dulu modul yang 8 ini. Jadi biar ada bayangan. Oke ya? Kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Karena waktunya sudah habis, kita cuma 1 SKS saja di hari Kamis ini. Saya akhiri pertemuan di hari Kamis ini. Untuk yang modul 8, jika ada yang ditanyakan, silakan dilanjut via Telegram. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelumnya saya lupa, saya cek dulu untuk absensi. Siapa aja nih? Hadir. Mas Soleh, Mas Fahrul Rohim, dan Mas Adrian Satria. Mas Soleh ya, Muhammad Soleh ya. Betul, Pak. Muhammad Soleh, kemudian Fahrul Rohim. Ada satu lagi siapa? Adrian Satria. Adrian Satria. Kok nggak ada nama Adrian? Oh, ada nih, Adrian Satria Karim. Oke, sip. Udah saya absen. Oke, cukup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.